Halo, balik lagi sama gue Devander Game Dev. Kali ini kita bakal belajar ngoding ya. Kalian perkenalan dulu aja buat ngodingnya, masih simpel-simpel aja. Dan ini kalian hapus dulu aja TypeScript yang 2, kita cuma butuh satu aja buat belajarnya. Kalian bisa langsung klik 2 kali. Nah, jadi apapun yang kalian tulis di sini, nanti bakal berpengaruh ke cube yang ini, karena dia yang punya script TypeScript ini guys. Gitu. Jadi, pertama gue bakal ajarin dulu, ini adalah kelas ya. Kelas TypeScript. Sama halnya kayak box collider, ini juga script kelas gitu semua. Nah, kelas TypeScript ini, dia ngambil dari mono behavior. Dan mono behavior itu adalah library-nya Unity. Nih, di sini kita using Unity Engine. Jadi, kita nggak bener-bener ngoding dari awal, kita juga tetap dibantuin sama Unity dalam ngodingnya guys, gitu. Nah, contohnya kayak gini deh. Kita baru mulai udah ada void start sama void update dan udah dijelasin sama Unity-nya dengan comment ini. Ini adalah comment ya. Comment itu tujuannya buat menjelaskan atau buat dokumentasi kodenya. Jadi biar orang tuh tahu kode ini buat apa gitu. Dengan cara pakai strip-strip ini nih. Dia bakal langsung jadi warna hijau dan apapun yang ditulis di sini nggak bakal dijalanin oleh programnya karena ini cuma buat dokumentasi aja. Di sini dijelaskan kalau function start ini dipanggil pertama kali dan cuma sekali doang. Jadi misal kita mau ngode apapun di sini, misal kita print, gini ya. Print itu adalah memunculkan tulisan di bagian konsol sini, gitu. Misal gue print Kodio. Dan pastikan kalau kalian ngeprint, kalian harus pakai kutip ini. Tujuan gue pakai kutip ini, karena kalau ngeprint itu harus string guys. String itu bakal gue jelasin nanti, oke? Ikutin dulu aja, gue bakal kasih tau kalian bedanya start sama update. Nah, kalau kalian print Kodio, maka kalau kalian play gamenya, dia bakal ngeprint Kodio. Nih, dia bakal ngeprint Kodio. Tapi sekali doang, karena kita taruhnya di start. Kalau kita taruh di update, misalnya gue copy, gue cut, terus gue taruh di update. Dia tulisannya update is called once per frame. Artinya tiap frame, kode ini bakal dipanggil terus. Tiap frame tuh sekitar sedetik tuh ada 60 frame lah kira-kira. Jadi tiap 1 detik, Kodio bakal di print 60 kali. Nih, coba gue play ya. Dan pastikan kalian save scriptnya dengan Ctrl S. Pastikan yang di sini udah ada bintang lagi nih. Nah, udah pakai Ctrl S. Terus kalian langsung play. Nah, maka dia bakal langsung ngeprint Kodio berkali-kali. 60 kali per detik, guys. Gitu bedanya start sama update. Oke? Kita stop lagi. Dah, sekarang kalian udah tahu bedanya start sama update. Ini adalah main function dalam Unity. Jadi kalau mau gamenya jalan, kalian harus pakai kode ini. Gitu. Terus, sekarang gue bakal mulai dari yang paling dasar buat programming in general. Dan yang paling basic dalam programming adalah variable. Variable itu buat nge-store data yang nantinya bakal kita pakai buat programming, guys. Dan cara nge-declare variable dengan cara, pertama, kalian tentuin dulu variable ini public atau private. Kalian bisa ketik langsung public, atau kalian bisa langsung ketik private. Dan kita mulai dulu dari yang public ya. Public, terus kalian kasih data type variabelnya tuh apa. Data type itu ada banyak guys, cuman yang paling sering dipakai buat awal-awal biasanya string. String ini kayak yang tadi, yang gue pakai di print tadi. Jadi string itu adalah kata-kata ya guys. Setelah gue kasih tahu dia data type-nya string, gue butuh nama variabelnya. Gue kasih aja nama saya. Gini ya nama saya. Habis itu sama dengan value-nya apa. Gitu. Jadi ini kan baru nama variabelnya. Nah kita mau nge-store data apa ke variabel nama saya ini. Gue langsung tulis aja Levander. Nah, sama kayak tadi, kalau string kalian harus pakai kutip begini. Karena dia adalah kata-kata. Dan gitulah cara kalian nge-declare variable string. Selanjutnya gue coba declare variable lain, yaitu data type integer. Misal public int, ini integer nih, ini singkatan dari integer, umur. Nah, habis itu sama dengan value-nya. Gue mau nge-store apa ke variable umur ini. Misal gue tulis 20. Oke, jadi sekarang umur ini adalah 20. Tapi gue nggak pakai tanda kutip karena integer itu adalah angka guys. Gitu. Jadi integer data type yang buat nge-store angka-angka gitu. Lalu ada lagi public float. Tinggi. Terus sama dengan
179. Nah, di sini terlihat sama aja kan integer sama float. Bedanya kalau float itu dia bisa desimal. Gue taruh 179,6, terus pastikan kalian tambahin F di belakangnya. Nah, jadi disinilah kita bisa nge-store angka desimal ke variabel tinggi ini, guys. Kalau integer, kalian nggak bisa store data yang desimal kayak begini, kayak 179,6. Kalian bisanya kayak 20, 21, 22 gitu, bedanya float sama integer. Terus ada lagi yang mirip sama float, namanya double. Public double berat. Gini. Terus 82,4. Nah, bedanya kalau double itu, kalian nggak usah tambahin F di belakangnya. Kalian perlu tambahin F cuman kalau data type kalian float. Ini biar Unity tuh bisa bedain. Kalian ini lagi pakai float atau double sih, gitu. Dan sebenarnya perbedaan lain antara double dan float ini, kalau double, dia makan lebih banyak memori dibandingin float. Karena kalau jalanin program ini kan kalian makan memori kan. Nah, kalau float itu lebih ringan, guys. Jadi usahakan kalau kalian nggak butuh nih angka yang kayak sebanyak ini. Nih, misal kalian nggak butuh angka sebanyak ini, kalian pakai float aja. Tapi kalau kalian butuh komanya yang panjang banget buat game kalian nanti, baru pakai double. Di situ bedanya, guys. Oke? Variabel terakhir yang paling umum lagi adalah boolean namanya. Public bool. Nah, ini adalah boolean. Gua namain laki-laki. Boolean ini cuman bisa nge-store antara true atau false gitu. Jadi kalau string itu adalah kata-kata, integer, float, double itu angka, boolean itu true atau false kayak gini. True bisa true atau bisa jadi false. Jadi di sini bool itu biasa buat menanyakan kayak Livander ini laki-laki atau bukan. Tinggal jawab aja true gitu. Jadi di sini ada 5 variabel yang paling umum, guys, yang paling sering digunakan. Lalu gue tambahin public di depan kan. Public itu biar kalian bisa ngubah-ngubah di inspektornya. Nih, kalian save scriptnya, terus kalian lihat di bagian inspektor. Nah, bakal muncul semua di sini, guys. Kalian bisa ubah-ubah lagi value lewat sini. Misal, tadi salah nih, umur gue bukan 20, umur gue itu 22. Ya udah, gue ubah jadi 22. Gitu, jadi kalian bisa ngubah lagi lewat inspektor. Kalian nggak perlu bolak-balik dari Unity ke script buat ganti value-nya terus. Gitulah gunanya public. Dan kalau public itu juga bisa diakses lewat script lain. Misal gue punya script lain nih. Nah, bisa ngakses umur ini. Bisa ngakses variabel umur ini gitu. Kalau private, misal gue private, dia nggak bisa diakses oleh script lain. Dan dia juga nggak bisa muncul di inspektor. Tuh, hilang kan umurnya. Yang ada cuma yang public doang, yang private nggak ada. Sebenarnya ada cara biar private tetap muncul di sini. Cuman yang pasti bedanya private sama public itu, kalau public bisa diakses sama script lain, gitu guys. Oke, itu dia pengenalan buat variabel. Sekarang, tambahan buat kalian. Ini kan ada start nih. Sebenarnya, ada lagi void awake. Nah, ini apa sih void awake? Ini juga sering banget dipakai buat bikin game di Unity, guys. Bedanya awake sama start, kalau awake itu dipanggil lebih dulu dari start. Jadi, misal, gue print nama saya. Oke? Habis itu, gue print tinggi. Gini. Jadi seharusnya di bagian konsol nanti, dia muncul Livander dulu, habis itu baru dia muncul tinggi. Gitu kan? Karena gue bilang awake dipanggil duluan dibanding start. Maka kita coba langsung tes aja, gue play. Nah, itu dia. Dia ngeprint Livander dulu, baru dia ngeprint tingginya. Gitu guys. Lalu ada lagi, buat update ini juga punya teman-temannya nih. Dia punya void fix update sama void late update. Kalau fix update ini, dia lebih precise dibandingin void update. Dan biasa digunakan kalau game kalian tuh physics based. Kayak main ragdoll gitu gamenya. Nah, itu wajib taruh di fix update sini guys. Gitu. Gue langsung coba aja. Print. Terus kalau kalian mau nambahin kata-kata, misal begini nih. Kutip. Umur Livander adalah gitu. Terus titik 2 spasi. Ini buat nambahin kata-katanya. Terus plus. Nah, ini buat nambahin variabelnya. Jadi dengan begitu lebih jelas. Yang ke-print bukan cuma umur doang, tapi ada kata-kata di depannya biar lu lebih jelas lu tuh mau nge-print apaan sih sebenarnya. Gitu guys. Ini membantu kalian banget dalam debugging nanti. Kalau kalian lagi bingung nih kode kalian apa, mau munculin apa. Nah, harus pakai kayak gitu biar lebih jelas ya, dibiasakan aja. Jadi gue play.
Nah, maka dia bakal muncul umur Livander adalah 20, umur Livander adalah 20 gitu. Dan dia sama aja kan, ngeprint terus-terusan. Cuma bedanya dia lebih precise dibandingin update, guys. Gitu aja bedanya. Terakhir, late update. Dia sama juga kayak update dan fix update. Bedanya dia dipanggil paling terakhir. Jadi dia sama aja update. Cuman apapun yang di sini dipanggil paling terakhir, guys. Gitu. Oke, itu aja sih bedanya function-function dasar di Unity. Dan kalian juga udah belajar tentang variabel ini nih. Ada variabel ini. Dan cara ngeprint, oke? Kedepannya, kita bakal coba mulai belajar bikin operation di Unity. Jadi, kalian bakal coba bikin kayak kalkulator gitu, guys. Oke? Gue Livander Game Dev. Sampai jumpa di video selanjutnya.